Saya bila balik sembahyang Jumat dulu masa-masa kecil, balik sembahyang Jumat, mak saya panggil, "Sini kejap, Mat." "Ya, Mak." "Apa kata khatib tadi?" "Kata khatib tadi begini, 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 begini." Setiap sembahyang Jumat. Jadi sampai hari ini, bila saya bagi tazkirah pada puan-puan, saya tidak sedang merasa menceramahi, menyuruh, melarang, tak. Tapi saya bercerita tentang apa yang pernah saya dengar dari guru-guru saya dulu di Azhar, di Maghribi, di Sudan, di masa sekolah. Lepas tu saya cerita. Saya sedang bercerita tentang kepada emak saya, kepada makcik saya. Maka banyak perempuan yang saya kalau dengar tazkirah ustaz macam mendengar orang bercerita. Sebelum tidur saya dengar cerita ustaz. Kadang-kadang saya dengar ustaz, kadang-kadang ustaz dengar saya. Mendengar dia tertidur. Jadi saya selalu melihat itu yang pertama, bahwa kita ini menyampaikan. Maka disebut ballagha yuballighu, ballighu anni muballigh, menyampaikan. Yang kedua, saya ke mana pergi orang ramai, Ustaz Samad. Dalam diri kita ni tentulah sebagai manusia ada rasa ujub. Sampai suatu hari saya dibawa Ustaz Salim Afilah naik ke Gunung Merapi Merbabu, Yogyakarta. Naik sampai ke atas, saya pun angkat tangan. Satu pun tak ada yang kenal. Ustaz Salim tanya, "Pripun kabare Bapak Ibu? Apik? Kenal dengan Ustaz Somad?" "Enggak." Rupanya orang gunung itu tak ada yang kenal. Dalam hati saya, oh kita ni bukan sesiapa. Lepas itu Ustaz Salim pun bagi tazkirah. Dia cakap Jawa, saya tak boleh cakap Jawa. Saya terdiamlah macam orang bodoh. Oh, aku ni tak ada apa-apa. Begitu juga saat masuk ke hutan-hutan di Riau. Dari Pekanbaru ni ke tepi sungai 5 jam. Dari tepi sungai ini naik sampan lagi ke dalam 7 jam. Sampai ke dalam tak ada orang kenal. Jadi untuk menghilangkan kesombongan, keangkuhan sebagai seorang da'i merasa kita sampai situ, barulah kita tahu bahawa ulama-ulama dulu tu Masya Allah, tabarakallah, jihad mereka, kita sedarkan diri kita. Yang saya sampaikan ni apa yang saya buat terhadap diri saya untuk melepaskan ini. Lalu kemudian bila ada yang sakit, itu memang saya paksakan diri untuk datang. Datang untuk menengok ustaz, kawan, sahabat sakit. Engkau seakan-akan Allah tu ingin menegur, engkau menggelegar di atas mimbar bila sehat. Bila sakit, mana suara engkau? Mana kehebatan? Tak ada apa-apa. Maka kata Nabi, "Idza marida fa'udhu." Kalau saudara engkau sakit, tengok dia. Setengah orang, saya nak tengok dia sebab supaya keluarga dia tahu saya ni ada peduli. Bukan. Itu setengahnya. Yang setengah lagi untuk kita. Idza mata, kalau dia mati, fattabi'hu, iringkan jenazahnya. Maka saya usahakan sesusah-susahnya, sepenuh-penuhnya untuk datang menengok, melawat sampai ke pemakaman. Supaya untuk menyedarkan diri, bila engkau mati Abdul Somad, semua jamaah yang ramai ini di atas. Dan engkau tetap yang di bawah, yang engkau bawa. Dan saya selalu mengkhawatirkan diri saya bahawa mungkin pahala tazkirah saya ini sudah habis diambil viewer, follower dan subscriber. Yang tinggal hanya doa dari seorang yang ikhlas yang di ujung-ujung sana. Maka selalu dalam tazkirah, mungkin saya masuk surga bukan karena amal saya, bukan kerana pahala saya, tapi saya masuk surga karena ada doa dari jamaah yang ikhlas di tengah malam. Sehatkanlah Ustaz Abdul Somad, istiqomahkanlah dia, masukkanlah dia ke dalam surga. Kita selalu suuzzon terhadap diri kita, dan kita selalu husnuzon pada orang lain dan husnuzon pada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang selalu saya buat. Dan yang paling kuat menasihati kita ini memang kalau saya, almarhumah mak saya lah. Manakala awal-awal ramai orang, saya bawa dia pergi tazkirah. Dia tengok orang ramai. Lepas tu balik dia tanya, "Kau tak ada jin kan?" Gitu. Mana boleh mak, kata saya.
pesan atuk-atuk kau dulu, kita tak boleh berkawan dengan jin. Jangan kau baca-baca supaya orang suka, supaya orang ramai, tak boleh. Kata saya, tak ada. Saya ni bismillahirrahmanirrahim, ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Jadi semua, jadi dia selalu, kadang bila nak pergi tazkirah, dia panggil kau sini kejap. Kau tak boleh sombong, kau tak boleh angkuh, kau tak boleh rasa diri lebih dari orang lain. Itu. Jadi memang kita mesti ada orang lain yang menasihati kita. Bila ada mak, ada ayah masih hidup, maka minta nasihat. Saya selalu sebelum bagi tazkirah pergi pada orang-orang yang tua. Saya cari siapa ulama yang tua, saya datang, saya minta nasihat, saya minta. Jadi alhamdulillahnya di Brunei semua masyayikh ni di atas saya semua. Tahun berapa Datuk di Azhar? Tahun 93, tahun 80, tahun ini. Saya 98. Itu jadi merasa kita sedang berhadapan dengan orang-orang yang lebih daripada kita. Agaknya itu yang boleh saya sampaikan. Wallahu a'lam.